Kerja kok tipu gitu loh. Maksud saya adalah kerja itu yang baik, cari uang. Bukan kerja terus nipu-nipu orang, Mbak. Ini yang masalah sangat mengenaskan adalah orang kita sendiri. Jadi bukan orang luar yang menipu kita, tapi kita sendiri. Saya sudah mengatakan berkali-kali bahwa jangan ke Kamboja, jangan ke Kamboja. Kalian bilang enggak Kamboja, tapi ternyata ke Kamboja. Kita itu dimanfaatkan oleh orang luar untuk menghancurkan kita sendiri, Mbak. Jadi buat mas-masnya, buat mbak-mbaknya, dan kebanyakan yang di di dia bawa ke Kamboja itu bukan orang yang tidak berpendidikan loh. Mereka orang berpendidikan diiming-imingi dengan kerja enak di luar negeri, dengan mes, dengan makan yang terjamin. Jadi Mbak Cewul Sweti terima kasih, Vivi terima kasih, Anggun terima kasih juga, Kicik Happy Kaula terima kasih, Mariam, Mama Roman terima kasih, Hamida terima kasih. Jadi kita itu sedang diperalat oleh orang luar untuk menipu kita sendiri. Ngerti nggak sih? Kenapa sih saya selalu gentol mengatakan, ayolah yang cerdas. Kita nipu-nipu hasilnya dikasihkan sama orang luar. Benar nggak? Kita cuma dibagiin apa? Kalau kita nggak dapat uang, kita disiksa. Jadi, ayolah kerja cerdas, jangan mau dibawa ke luar negeri sebagai scammer. Masa iya sih orang Indonesia sendiri menjajah orang Indonesia dan hasilnya diberikan pada orang? Sadar nggak sih itu yang terjadi akhir-akhir ini? Sampai salah satu mbaknya terkonyong-konyong kotor sama si Ngoyem yang katanya dari mana? Dari Korea, bule Korea itu. Itu semua sudah sindikat dari 2018. Terus pengeboran itu juga semuanya dari sindikat-sindikat tersebut. Saya sudah dikatakan, kita itu sedang diperalat oleh orang luar. Inilah penjajahan yang kita nggak sadari. Kita itu nggak sadar bahwa hari-hari ini tuh kita sedang dijajah oleh orang luar dengan cara merekrut orang kita sendiri, dibawa ke luar negeri untuk menipu-nipu. Bahkan untuk memperkaya diri sendiri. Seperti apa yang dilakukan oleh Monica, ini sekali lagi Monica Sampirin ini. Mereka hanya untuk memperkaya diri sendiri dengan membiarkan orang lain dijual ke luar negeri dengan alasan mereka yang nyari kita. Kan aneh kan? Mereka tidak berpikir bagaimana orang-orang kita nangis darah. Jadi selama ini siapa yang menjajah kita adalah orang kita sendiri, Mbak. Orang-orang Indonesia yang pinter. Menjadikan kita diambil nih. Diambil dari Indonesia, dibawa ke luar negeri menjadi scammer. Jadi scammer bukan menjajah orang luar, tapi memeras keringat orang-orang lokal. Nyadar nggak sih kalian ini akhir-akhir ini? Kalau kalian jatuh cinta sama scammer, jatuh cinta sama oknum polisi, kita itu sedang diperas oleh bangsa sendiri, Mbak. Diperas oleh orang sendiri, tapi hasilnya dimanfaatkan oleh orang lain. Kenapa selama ini tidak ada yang membahas tentang ini ya? Dari pemerintahan juga kayaknya nggak ada tuh yang dibahas ini. Saya ingin membahas ini. Tapi saya orang biasa-biasa saja, saya hanya tahu tentang TKW. Pemerintah pernah nggak berbicara tentang ini, scammer-scammer ini? Kenapa mereka merekrut orang Indonesia? Karena yang ditipu juga orang Indonesia. Ada nggak edukasi selama ini? Nggak ada. Jadi nggak ada edukasi memberitahukan orang. Kita selalu dikatakan kita pernah dijajah oleh Jepang, Belanda. Itu yang selalu diedukasikan. Tapi hari ini kita tidak diajarkan, orang kita sendiri itu dibawa keluar untuk menjajah orang kita sendiri. Menjajah bukan berarti datang ke negara kita loh sekarang ini. Dengan internet, dengan sosial media, berapa banyak hak-hak orang kecil terampas? Berapa banyak TKW yang akhir-akhir ini uangnya habis, bukan dibawa pulang ke Indonesia, tapi kena sindikat sebelum pulang Indonesia. Tidak ada yang membahas tentang semua ini. Ya, cuman Mas kuya-kuya aja. Tapi selanjutnya ke depannya edukasi buat masyarakat di luar sana tidak berkelanjutan. Bagaimana caranya kita memberitahu rakyat kita sendiri, orang kita sendiri, bahwa kita itu dijajah orang kita sendiri, tapi dimanfaatkan oleh orang lain. Scammer dapat 200 juta, Mbak.
Apakah 200 juta itu dimakan oleh scammer Indonesia sendiri? Enggak. Jadi enggak. Itu dimakan oleh orang luar. Bos-bos Kamboja sana. Bos-bos Vietnam sana. Sementara orang kita cuma dibagiin 3 juta, 4 juta. Ratusan juta dalam 1 bulan. Jadi akhir-akhir ini bukan karena mereka bodoh, Mbak. Tapi mereka terkesima, mereka selalu punya prinsip bahwa kerja nyaman, kerja enak, gaji gede. Padahal nggak ada dalam sejarah itu mendapatkan kenyamanan, terus mendapatkan hasil yang enak. Nggak ada. Semua itu proses dari awal. Babat dulu. Saya hari ini duduk di sini, saya bisa ngonten, saya berbagi cerita. Dulu sayanya keset, Mbak. Gedibal. Saya itu gedibal keset. Sampah. Tapi saya mendaur ulang diri saya. Dihina orang, dimaki orang, direndahkan orang. Saya tidak pernah melawan karena saya sedang menyerap ilmu mereka. Saya mengambil ilmu mereka. Bukan job saya ngosek WC, saya ngosek WC. Bukan job saya ngetik kontrak, saya ngetik kontrak. Bukan job saya. Saya selalu katakan, bukan pekerjaan saya. Tapi kenapa saya mau melakukannya? Karena saya ambil ilmunya. Staf lain pada tidur, saya datang ke kantor polisi untuk datengin anak. Semua staf belum bangun, pagi-pagi saya ndep pipis di rumah sakit karena nganterin anak ke rumah sakit. Pagi-pagi nemenin anak sedang sidang. Staf-staf lain nggak ada yang mau. Jadi perjuangan saya dari awal itu tidak seperti hari ini, terus saya bisa bercerita seperti ini, seperti itu. Enggak. Awalnya saya itu gedibal. Wes, kurang rendah lagi, sampah. Bahkan saya dihina orang model apapun saya terima. Jadi saya nggak duduk hari ini di sini ini terus ngoceh. Enggak, Mbak. Perjuangan saya itu dari nol. Jadi kenapa saya selalu bilang buat kalian yang saat ini kerja, tidak sesuai dengan kontrak. Bukan saya mengizinkan kalian melanggar peraturan. Tapi tidak ada yang sesuai dengan kontrak. Dalam hidup ini tidak seperti itu. Karena saya selalu bilang, pelajari ilmu mereka. Tundukkan mereka dengan keahlianmu. Tundukkan mereka dengan keahlianmu. Dan saat kamu ahli, kamu bisa ngomong apa aja. Dan kamu ada harga. Ya. Kan kamu ada harganya. Kowe ra iso apa-apa, bahasa gak iso, isone komplain juk libur. Wah, itu bahaya. Hari-hari ini kita selalu berpatokan pada kontrak. Jadi berpatokan pada kontrak tapi nggak fokus kerja. Maunya sesuai kontrak tapi main HP. Maunya sesuai kontrak, gaji tinggi. Yo gak ono, Mbak. Gaji saya pertama kali jadi agent itu tahu nggak berapa? 6.000. Waktu itu gaji pembantu 3.000. Saya gaji 6.000. Berapa tahun saya mengabdi pada perusahaan saya? Karena nggak ada orang di hiring karena pendidikan saja. Tanpa pengalaman pendidikan nggak ada gunanya juga. Tapi tanpa pendidikan, ya nggak bisa maju. Nyatanya saya tetap jadi seperti ini. Kalau saya S1, S2, S-tong-tong, mungkin saya sudah bisa jadi pejabat hari ini lah. Yang ngono kuwi to. Orang pendidikan ya sing ngene iki dabus saya. Jadi semua butuh proses. Jadi buat mbak-mbaknya yang saat ini lulusan SMA, sekolah, terus habis itu mengharapkan satu langsung posisi kerja jadi admin terus di Kamboja. Hey, nggak gitu ceritanya. Kalau cuma jadi admin, kenapa bukan orang Kamboja yang di-hiring? Pakai logikamu. Dengan gaji tinggi, emangnya orang Kamboja nggak mau? Emang nggak mau? Ya mau lah. Tapi masalahnya resikomu kukumu dicabut. Ginjalmu diodol-odol. Matamu dicuplek. Cangkemmu, untungmu dicerokoti. Kalau kamu tidak mencapai target. Jadi saya tuh heran kenapa banyak sekali orang ingin dandan cantik, ingin dandan cakep, tanpa sengsara. Nggak gitu konteksnya, Mbak. Nggak gitu. Jadi buat mas-masnya yang berpendidikan tinggi, ingin mendapatkan gaji dengan pakai jas, ganteng-gantengan, nggak gitu konteksnya. Sengsara dulu, cari pengalaman dulu. Kalian ke Taiwan seminggu wis brodol.
Kalian ke Korea, saulan wis depresi. Kowe di Hong Kong seminggu wis loro weteng, loro silit, loro untu, loro kuping, loro moto. Lah ya bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Lah gak ono wong seneng-seneng dikit, terus marno sugih. Entek bondomu mau kayak seneng-seneng. Bagaimana sih saya menyadarkan kalian semuanya? Ya, ini pita aku nyampe sini gaji underpay. Lihat, saya bukan mengizinkan ini terjadi ya. Maksud saya adalah zaman dahulu kala anak-anak underpay diam karena mereka tahu mereka tidak punya kemampuan. Jika mereka memberontak, maka mereka akan pulang. Jadi mereka tuh selalu bilang, ya wong aku gak iso bahasa, gajiku 2.000. Ada yang 1.500 loh, Mbak. Zaman-zaman dahulu itu. Ya, mereka nerimo. Saya bukan membandingkan zaman dahulu dengan zaman milenial sekarang ya. Jadi, saya cuma ingin bilang bahwa kita harus berjuang bareng gitu loh. Halo? Halo, selamat siang, Vivi. Selamat siang, ada yang bisa dibantu, Mbak? Iya, ini aku mau tanya.